Semua ruh itu pernah bersaksi di hadapan Allah. Jadi dikumpulkan. Rohnya ini belum bernama, belum berjenis kelamin, itu anggap kayak telur-telur gitulah, kayak telur gitu. Semuanya ruh itu, apapun dia, manusia kayak mau hewan apa, semua ruh itu pernah bersaksi di hadapan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhan kalian? Apakah aku Tuhanmu? Ya, kami bersaksi. Jadi semua ruh itu pernah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya semua ruh itu suci. Semua ruh yang awalnya suci. Sehingga bahkan orang yang kafir pun atau orang yang kemudian dalam perjalanan dunia tersesat pun, kadang ada kalanya mendengar ayat Quran bergetar, ya kan? Kadang ketika dapat masalah terus dia nggak tahu mau mengadu ke siapa, otomatis wahai Tuhan, nggak tahu dia padahal nggak beragama nggak apa, tapi dia merasakan karena itu rohnya reunian pada masa-masa dulu pernah berada di hadapan Allah untuk bersaksi bala syahidna, ada di surah Al-A'raf. Jadi ketika itu semua ruh bersaksi. Ini pertama ya, alam ruh. Nah kemudian setelah dari alam ruh, kapan ruh ini masuk ke ini, mulai ke alam rahim. Ya, ketika janin berusia kurang lebih 120 hari atau mau masuk 4 bulan ya, sekitar 4 bulan, disitulah ruh masuk ke calon manusia tadi, masuk ke janin tadi, ruhnya masuk. Nah namanya ketika ruh sudah masuk, ya disitulah ada kehidupan, jantungnya mulai berdetak dan terus mulai berkembang dengan ini. Beda dengan ketika belum ada ruhnya. Karena ruh ini yang menjiwai segala sesuatu itu ruh. Manusia kenapa bisa terhormat, bisa melakukan apapun, itu karena ada ruh. Coba sudah mati, ruhnya dicabut, sudah nggak bisa. Bahkan seorang presiden pun kalau ruhnya sudah nggak ada, dia nggak disebut presiden lagi. Silahkan jenazahnya pindahin, silahkan mayitnya dikafani, sudah nggak ada lagi derajat-derajatnya itu. Maka hanya akan bernama mayit, bernama jenazah dan lain sebagainya. Semua titel segala macam nggak berlaku, tinggal almarhumah. Ya, jadi itu di alam rahim inilah manusia juga disaksikan. Di alam rahim ini juga sedang berjanji pada Allah, apanya ya, tentang rezekinya ya sudah itu, kemudian ajalnya berjanji. Makanya kata orang kan ledepak kejanjian gitu ya, sudah nyampe kejanjian karena memang sudah ketika di dalam alam rahim itu berjanji, kamu segini ya, sekian tahun ya, kamu umurnya segini ya, itu sudah berjanji di situ. Setelah itu amalnya, amal soleh atau tidak soleh, dan kemudian tentang hidupnya akan bahagia atau susah, itu sudah dijanjikan di dalam rahim. Walaupun itu nanti seiring perjalanan itu bisa berubah dengan doa, berubah dengan usaha ya. Jadi seperti sedekah itu kan menolak bala, dari situ bisa dapat silaturahmi, perpanjang umur. Nah itu bisa karena Allah ala kulli syai'in qadir, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu, masih bisa ketika dalam perjalanan manusia. Tapi sudah punya ketetapan segini. Nah disitulah ada ketetapan tentang takdir. Jadi kita nggak pernah tahu takdir kita ini ditakdirkan jadi mobil balap apa ditakdirkan jadi odong-odong, kan nggak tahu. Makanya yang penting tetap ngegas. Odong-odong pun kalau ngegas bisa sampai 70 kilo per jam misalnya. Yang ditakdirkan mobil balap tapi dia santai cuma 20 kilo per jam, ya nggak berangkatnya hanya segitu. Makanya usaha disitulah dinilai sama Allah, disitulah takdir tuh. Jadi jangan pasrah, oh saya udah takdirnya gini, kata siapa, nggak tahu. Jadi usaha dulu. Nah disinilah di alam rahim ini ya, kita itu sudah berjanji dulu pada Allah mengenai beberapa hal. Nah itu alam rahim, dan ini alam yang paling nyaman, paling enak. Fi dzulumatin salas, alam yang gelap memang. Jadi ini gelap yang 3 fase. Kalau orang kehamilan kan trimester pertama, trimester kedua ya. Nah ini juga ada disebutkan dalam Al-Quran fi dzulumatin salas, kegelapan yang sangat gelap, tapi di situ paling nyaman. Sehingga ketika lahir pasti nangis, nggak enak. Kenapa? Karena sudah mulai masuk ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Inilah pertandingan, perjuangan
dan cobaan ujian tuh dimulai ya di sini, ya hanya di sini aja. Ini segala kesempatan ini saya kasih tanda gini ya, karena hanya di sini ini kesempatan untuk semuanya, kesempatan untuk beramal soleh, kesempatan untuk cari bekal ke akhirat itu hanya di alam dunia. Nah, di alam dunia ini sesuatu alam yang hanya sementara, alam yang fana, dan ini alam yang dohir, yang kelihatan. Makanya orang yang tidak beriman nggak sulit mempercayai alam yang sebelumnya, alam roh, bahwa roh itu begini-begini, sulit mempercayai itu kalau karena tidak kelihatan mata. Demikian juga alam rahim, apa iya dalam rahim dulu pernah berjanji, karena ini urusan iman yang dipercaya oleh orang yang tidak beriman ya, hanya mungkin di alam dunia saja, yang kelihatan saja, sehingga apapun orientasinya dunia, mengumpulkan segala sesuatu ya untuk kehidupan dunia, menghalalkan segala cara untuk kehidupan di dunia, padahal ini hanya yang sementara dan hanya sebentar sekali dibandingkan fase-fase yang sebelumnya dan yang akan datang. Ini dunia ini sangat-sangat sebentar. Nah, inilah tempatnya ujian, tempatnya cari bekal dan lain sebagainya. Kesempatan di nomor 3 nih, terminal ketiga. Selanjutnya masuk ke sedikit naik, masuk ke alam kubur juga disebut barzakh. Barzakh itu artinya pemisah, karena ini sudah mulai terpisah. Walaupun kuburannya dekat, misalkan kuburannya sangat dekat, tapi di situ udah beda alam yang terpisah dari alam dunia. Nah, di sini sudah tidak bisa lagi menambah amalan, sudah nggak bisa, kecuali amal jariah yang tidak terputus, itu masih ada kesempatan. Makanya di alam dunia ini kalau emang orang tuh punya kecerdasan spiritual, fokus ke amalan yang kira-kira nanti bisa berlanjut. Jangan hanya ya sama-sama beramal, tapi kalau amalannya tuh sholat misalkan selesai. Tapi kalau ingin berlanjut ya sambil nyumbang masjid, sambil ngasih mukena ke orang, sambil ngasih Quran ke orang, sehingga ketika di sini sih dapat kiriman paket. Kita dapat paket, senangnya ya itu. Gambaran di alam kubur sudah nggak bisa beribadah, nggak bisa lagi, tapi masih ada kesempatan dapat kiriman-kiriman dari alam dunia dulu. Makanya kembali lagi ke sini. Nah, di sini di alam dunia bukan hanya beramal apa yang selesai, tapi juga bagaimana caranya yang berkelanjutan. Nah, itulah alam alam kubur. Di alam kubur ini ada pertanyaan yang sudah dibocorkan duluan. Iya kan? Man Rabbuka. Ya, siapa Tuhanmu? Saya hafalin dari sekarang, tapi belum tentu nanti bisa menjawab dengan baik karena sesuai amal perbuatan. Soalnya sudah dibocorkan duluan. Bayangkan, tidak ada ujian besar yang sudah dibocorkan duluan soalnya kecuali ini padahal ujian yang sangat besar. Ya, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Nah, ketika seseorang itu selama hidupnya itu beriman, meyakini Allah dan sebagainya, pasti bisa menjawab. Tidak mungkin enggak. Nah, tapi kalau dalam hidupnya itu sudah meragukan atau syirik atau tidak menyembah pada Allah, dia beragama lain dan lain sebagainya, terkunci nanti, nggak bisa menjawab. Itu pertanyaan pertama. Marobuka, madinuka, apa agamamu? Nah, kalau memang dia orang Muslim sejati, orang Islam, ya mudah-mudahan kita nanti bisa kita bisa dimudahkan menjawab itu. Ya disitulah bisa menjawab Islam, agamaku. Man nabiyuka, siapa nabimu? Ya kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kita sering bersolawat, ya Allah, ya Rasulullah, kita sering menyebut nama Nabi Muhammad, nanti ya insya Allah dengan sangat mudah. Tapi kalau sekarang cuek, nggak mau bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya kita jawab kalau ada nama Nabi Muhammad disebut, kita jawab. Nanti insya Allah akan dimudahkan kita untuk menjawab itu. Terus ditanya juga apa kitab. Nah, kalau yang sering bermuamalah dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, kita mencintai Al-Quran, pasti bisa menjawab Al-Quran. Bahkan di alam kubur ini, ketika mereka mungkar nakir datang, Al-Quran itu sudah nemenin. Al-Quran sudah menjaga. Ada
ada yang mengatakan surat Al-Mulk ya, surat Al-Mulk juga menjaga, tapi Al-Quran secara keseluruhan itu pasti penjaganya lebih. Aku sahabatmu. Jadi Iqra'ul Quran fainahu syafi'un yaumal qiyamah li ashabihi. Jadi sesungguhnya Al-Quran memberikan syafaat pada sahabatnya. Sahabat tuh yang dekat apa yang jarang-jarang ketemu, apa yang pasti dekat, meskipun ya enggak sahabatnya, namanya sahabat ya pasti sering ketemu, sering interaksi, peduli satu sama lain, itu adalah sahabat. Jadi syafi'an yaumal qiyamah di ashabihi. Bukan hanya di hari kiamat, bahkan di alam kubur, bahkan saya pernah baca juga dari masih dimandikan dan lain sebagainya sudah ngawal itu Al-Quran itu sudah nemenin terus, sudah ditemenin terus sama Al-Quran itu. Orang ini seorang muslim ini, seorang mukmin ditemenin, sehingga yang bahkan malaikat pun nanyanya pelan-pelan ya gitu, nggak boleh nanya dengan kasar. Malaikat yang bertanya itu enggak, ini formalitas aja gitu lah istilahnya. Malaikat sudah, saya memang harus bertanya, tapi ya sudah, tapi nanyanya hati-hati ya, ini sahabatku gitu. Al-Quran sangat membela, sangat membela. Kemudian jika bisa menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan tadi, ibarat dapat kuis tuh, gitu, maka kuburnya dilapangkan. Makanya kalau kita berdoakan orang ya kan, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, karena kuburnya itu nanti alamnya tuh lapang, dan di situ sudah aroma surga udah tercium, sudah dikasih itu loh gambarannya, gambaran surga itu sudah dikasihkan sehingga terasa lapang, dan amal baiknya menemani dia sampai nanti nunggu hari kiamat, nunggu fase selanjutnya. Ini 5 adalah alam hancurnya alam semesta, alam kehancuran. Atau hari kiamat. Ya, kiamat itu rangkaian ya, tapi ini awal kehancurannya itu. Nah ini kalau orang yang meninggalnya sebelum tahun Masehi misalkan, kan sudah sekarang 2000 sekian, itu sama aja nunggunya juga sama-sama nunggu kiamat, meskipun yang meninggalnya nanti ini sama aja. Cuma apakah terasa lama atau tidak tergantung alamnya. Ya kan, kita kalau ada di ruang tunggu yang enak, terus orang-orangnya asik-asik diajak ngobrolnya, asik, terus harum kayak gitu kan, perasaan betah, nggak terasa, tahu udah kiamat aja gitu kan gambarnya. Tapi kalau yang nggak betah, nah kalau tidak bisa menjawab pertanyaan kubur, maka disempitkan kuburnya, saking sempitnya tulang-tulang kemerpek. Jadi gitu, sampai sengeri itu kalau kubur sudah disempitkan itu. Jadi benar-benar sampai tulang-tulang itu bertemu, saling tertindih gitu. Nah, itu kalau tidak bisa menjawab alam kubur. Dan di situ amalan buruknya juga yang ya, bayangkan ada teman yang tidak menyenangkan ya, dengan yang wajah yang menyeramkan, yang bau yang sangat tidak enak, dan juga hawa panasnya neraka juga sudah mulai dibukakan. Gambarannya itu sudah mulai ngeri sekali, sehingga mereka bertanya-tanya, orang di alam kubur yang dengan suasana tidak enak, mata saat kapan sih hari kiamat, nggak sabar pengen hari kiamat, padahal hari kiamat keadaan mereka nggak akan lebih baik. Cuma mereka nggak sabar kapan, saking nggak tahannya di ruang tunggu alam kubur tadi. Kita sudah bertanya mata saat. Nah, di alam kehancuran ini malaikat Israfil kan meniup sangkakalanya, kemudian hancurlah alam semesta dan semuanya mati, termasuk kemudian bertanya kepada sama Allah, ditanya siapa yang belum mati, tinggal malaikat ini sudah matikan semua. Siapa yang belum mati? Malaikat maut. Bahkan malaikat maut pun juga Allah mengatakan mati. Jadi malaikat mautnya sendiri mati. Jadi semua di saat alam kehancuran itu semuanya hancur, semuanya mati. Betul-betul nggak ada yang tersisa. Disitulah Allah bertanya, limanil mulkul yaum, lillahil wahidul qahhar. Milik siapa? Nangis. Apa dek? Nah, mungkin tidur maghrib tadi. Jadi ya Allah bertanya, milik siapa? Kalau sudah gini kan sudah sepi, sudah nggak ada. Milik siapa kerajaan hari ini? Lillahil wahidul qahhar, hanya milik Allah yang Maha Kuasa. Maliki yaumiddin. Jadi pemilik alam semesta wis gak ada. Tunggu sebentar ya.